Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Betul Rizka, sahabat Puspita. Tadi saya baru minum susu Big Brand, susu beruang. Nah, banyak teman-teman yang ragu untuk minum susu, ya, dikarenakan adanya gangguan asam lambung, gitu. Dikarenakan ada berita-berita yang menyebutkan kalau produk susu itu sensitif di lambung, gitu. Nah, saya pun dulu saat saya sakit, saya sempat untuk ragu minum susu, teman-teman, ya. Tapi setelah saya ngobrol dengan seorang teman yang profesinya seorang dokter, di situ dia menjelaskan, ya. Jadi susu itu ketika kita memiliki gangguan asam lambung, kita mengkonsumsi susu itu bisa membantu menetralkan asam lambung. Susu itu ketika kita minum lalu dia akan menetralkan asam lambung, dia akan menggumpalkan kalau menurut teman saya yang dokter itu. Jadi di dalamnya nanti tuh di lambung kita si susu ini akan menggumpalkan, itu akan bereaksi dengan asam lambungnya. Nah, lalu yang terjadi setelahnya kan, itu kalau memang kita kondisinya sedang asam lambungnya berlebih, gitu kan, nanti akan keluar gas, teman-teman. Nah, jadi menjadi kentut atau sendawa, gitu. Dan bahkan kadang suka mules-mules. Nah, mules-mules itu sebagai reaksi alami tubuh, tanda kalau memang, ya, tubuh kita itu kelebihan gas dan dikeluarkan nantinya melalui BAB tentunya, ya, gitu. Jadi kadang BAB-nya agak sedikit mencret, tapi nggak khawatir karena itu sebetulnya dikeluarkan gasnya, teman-teman, gitu. Jadi saat itu teman saya yang dokter, saya tanya gitu loh, susunya susu apa saja, tapi susu yang cair ya, gitu. Pilih yang duluan itu susu cair, dia gitu, apa saja. Nah, jadi banyak sekali susu-susu cair, ya, yang ada di pasaran, gitu. Nah, saya dulu udah konsumsi, mencoba semuanya. Dari semuanya yang saya konsumsi itu, yang paling lebih nyaman, ya, di saya, gitu kan, itu susu Big Brand, susu beruang tadi, ya, dan susu kambing, teman-teman, gitu. Jadi kalau susu beruang ini, ya, udah jelas ya di sininya memang dia itu dari susu 100% susu sapi murni, gitu, yang sudah melalui steril secara murni. Jadi proses sterilisasinya berbeda dengan produk susu yang lain, gitu. Dan kandungannya pun di sini dia memang mengandung lemak, tapi lemaknya lemak jenuh. Nah, lemak jenuhnya yang banyak, ya, tapi nggak terlalu banyak dibanding vitamin yang lain. Dan kandungannya dari yang informasi yang ada itu kandungannya vitaminnya tinggi sekali, mulai dari vitamin A, B1, B2, B6, B12, vitamin C, vitamin D, itu semua ada pada susu Big Brand, gitu. Dan yang jelas lagi, saya sudah membuktikan sendiri saat dulu saya mengalami gangguan asam lambung, dan ketika kumat asam lambungnya, saya konsumsi susu Big Brand. Yang terjadi pada saya kemudian itu kentut. Berapa lama langsung kentut, teman-teman, gitu. Jadi sudah terbukti, ya. Nah, tentu saja, ya, produk susu ini tidak disarankan bagi teman-teman yang intoleran terhadap
produk susu. Jadi yang memang intoleran, jadi alergi terhadap produk susu. Kalau memang teman-teman intoleran atau alergi terhadap produk susu, pasti sejak kecil teman-teman sudah tahu itu dan tidak bisa konsumsi produk susu-susuan. Ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang tidak intoleran terhadap produk susu, silahkan dikonsumsi, diminum. Ketika teman-teman mengalami gangguan asam lambung, ya, dan buktikan khasiatnya seperti itu, ya. Nah, bisa jadi juga mungkin ada juga teman-teman yang masih sensitif sama produk susu, mungkin karena sudah terlalu lama tidak konsumsi produk susu, ya. Nah, jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, teman-teman, ya. Silahkan dicoba dikonsumsi dulu, ya, dalam ukuran yang jangan kebanyakan, ya. Bisa setengah dulu atau seperempat dulu dari susu Beer Brand ini sekali konsumsi, ya, untuk dilihat, untuk mulai adaptasi kembali, penyesuaian kembali tubuh untuk menerima lagi produk susu, gitu. Nah, konsumsinya di saat pagi setelah makan, dan kalau mau 2 kali itu bisa dengan malam hari sebelum tidur. Nah, jadi kalau di malam hari itu minum susu hangat juga bisa membantu membuat kita tidur nyenyak, ya. Caranya menghangatkan susu Beer Brand ini, ya, susu Beer Brandnya tidak dipanaskan langsung di panci, tidak, ya, teman-teman. Jadi susu Beer Brandnya dipindahkan ke gelas, ya, gelas beling, kan. Lalu gelas belingnya jadi susu Beer Brandnya dipindahkan ke gelas, lalu gelas belingnya dipanaskan di air yang sudah mendidih. Jadi seperti di tim. Nah, oke. Jadi setelah nggak usah sampai panas meletup-letup, nggak perlu. Cukup sebentar aja. Kira-kira sudah hangat, gitu kan, nggak dingin. Udah matikan kompornya. Gitu. Jadi minum susu hangat sebelum tidur membantu kita tidur nyenyak juga. Seperti itu cara konsumsinya, ya. Nah, jadi teman-teman yang masih ragu, silahkan dicoba konsumsi susu cairnya, ya. Nah, nggak usah ragu, nggak perlu takut, gitu kan. Buktikan sendiri. Ya harus teman-teman buktikan, harus teman-teman coba. Kalau tidak dicoba, kalau tidak dibuktikan, mana tahu teman-teman sensitif atau tidaknya terhadap susu. Seperti itu. Jadi jadilah dokter untuk diri sendiri, ya. Nah, kebiasaan minum susu ini itu banyak dilakukan oleh orang-orang di luar negeri, gitu kan. Coba aja teman-teman kalau melihat film-film, gitu kan, atau misalnya di drama Korea, gitu kan. Nah, sama, gitu kan. Itu mereka itu setelah sarapan atau malah sarapannya itu menggunakan susu cair dan apa namanya tuh, apa namanya, aduh, cornflake, gitu kan. Kalau enggak itu yang coklat, apa tuh yang jadi lupa itu loh, Simba, yang kalau di kita suka ada yang merek Simba, terus ada merek getuk ya, gitu kan. Bisa dicampur susu cairnya biasanya buat sarapan itu dengan sereal, ya, sereal dikucurin susu cair buat sarapannya. Atau kalau mereka sarapan yang lain, misalnya roti atau yang lain, setelahnya mereka konsumsi susu cair. Itu matikan saja seperti itu, ya. Jadi malah teman saya yang dokter itu bilang, jadi kalau mau buat di terapi bisa setiap hari aja konsumsi pagi dan malam minum susunya.
seperti itu. Nah, jadi saya sudah membuktikannya. Teman-teman silahkan buktikan juga, gitu kan. Silahkan buktikan juga, dan mulai sekarang dicoba minum susu cair. Hmm.